Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di cuaca yang tadi sedang hujan, sekarang lebih cerah. Amin. Sebelum kita menyambut kehadiran Tuhan dan memuji namanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji besarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami memuji besarkan nama-Mu. Layakan kami Tuhan untuk memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya dengan bersama-Mu Tuhan kami bisa ada di tempat ini. Hanya karena kematian-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan, kita masih ada di sini. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
yang bersama kami, berjalan bersama kami, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Kalau tidak Engkau Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Terima kasih bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Bukan selalu bersama Yesus, ku tak dekat, Engkau laku bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami, pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu Yesus. Kami di tempat ini hingga sekarang hanya karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami bersuka cita untuk kasih-Mu itu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau mengucap syukur karena kasih-Mu yang Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan, kami tidak takut walau dalam lembah kekelaman Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian kami bawa sukacita dalam hati kami, dan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih ada sukacita? Mari kita bersuka cita untuk kebangkitannya. Amin.
Dalam Tuhan kita temukan sukacita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersuka cita Tuhan selamanya hanya untuk Engkau. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan penolong kami yang setia. Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan berkati Tuhan persembahan ini akan menjadi pekerjaan di rumahmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan aku bisa hidup. Perisaiku saat pandang hidup menetapku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat pandang hidup menetapku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai,
saudara bagi pemilih percaya dengan Tuhan bisa hidup. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tetap bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kabarku. Bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami boleh ada sampai saat ini hanya dengan Engkau yang selalu menopang dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu memegang setiap tangan yang berseru memanggil nama-Mu. Dan saat ini juga kami rindu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Engkau kuatkan kami kembali, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, memeteraikan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi kami semua jemaat-Mu, untuk kami boleh siap menerima firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Salam sehat semuanya. Sehat Bang yang hadir kan? Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan menerima berkat dari firman Tuhan, di mana setiap manusia ini pasti merindukan, di dalam hidupnya ini merindukan sukacita. Setiap manusia merindukan damai sejahtera. Ya Pak ya? Siapa yang mau? Saya ingin ada sukacita dan damai sejahtera. Dan saya percaya semua itu datangnya dari Dia yang memberikan pada kita
kepada jemaatnya yang dikatakan engkau adalah umatku. Kita akan melihat bahwa pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan yang mengubah segalanya, terjadi untuk semuanya. Terjadi kepada umatnya juga, kepada anak-anak yang berseru kepadanya. Pada pagi hari ini saya mau berikan judul tema, Kau mengubah ratapku menjadi tarian. Dia yang mengubah ratapan jeritan tangisan diubah menjadi tarian. Hal ini dialami oleh Raja Daud dan juga dalam Perjanjian Lama, bahkan nanti dalam Perjanjian Baru yang dinyampaikan dengan Perjanjian Kudus. Raja Daud hidupnya ini selalu dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan musuh-musuhnya ini sangat merindukan nyawanya Daud. Dengan kata lain, kehidupan Daud ini dalam saat ketika Daud diurapi oleh Nabi Samuel, dinyatakan engkau bakal jadi raja memerintahkan Israel. Tapi kenyataan dalam hidupnya Daud ini dikejar-kejar. Mara bahaya selalu datang, selalu menghimpit dia. Bahkan nyawanya ini istilahnya di ujung tanduk. Seluruh rakyat Israel pada saat itu dipimpin oleh Raja Saul yang diberikan berita yang bohong, fitnah dan sebagainya, agar mereka membenci Daud dan mengejar Daud. Tapi ada beberapa kelompok dari kumpulan Daud yang masih tahu bahwa Daud ini diurapi oleh Tuhan. Maka beberapa mengikuti Daud, tapi sekali lagi hidupnya selalu dikejar-kejar. Dan dalam hidupnya dikatakan Daud ini meratap, menangis, dan dia mengalami satu tekanan. Tapi dia percaya ada satu yang bisa mengubah segalanya, Allah yang dia sembah. Maka ketika dia mengalami satu perkenalan, perjumpaan secara pribadi dengan Allah, pergumulan yang dia alami, ratapan yang dia rasakan, tangisan, cerita, himpitan sekalipun, maka diubah menjadi tarian, diubah menjadi satu sukacita. Daud sekali lagi menerima perubahan ini karena dia mengenal secara pribadi siapa Allah yang dia sembah. Maka di dalam Mazmur pasal 30 ayat 12, ketika dia dihimpit, ketika dia dikejar-kejar, ketika dia meratap, ketika dia menangis, maka dalam Mazmur 30 ayat 12 kalau menampilkan, maka dikatakan, aku yang meratap ini, aku yang menangis, aku yang berada dalam kepedihan, rintihan, jeritan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, dan kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ketika Daud merasakan penyertaan Tuhan, ketika Daud mengerti Allah yang dia sembah tidak pernah meninggalkan dia, dan dia mengalami perubahan ini, ratapannya diubah menjadi tari-tarian, menjadi sukacita. Rasakan, kecaplah dan lihatlah. Maka ketika dia merasakan, dia mengecap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, supaya jiwaku ini menyanyikan mazmur bagimu. Jangan
berdiam diri. Istilahnya Daud merasakan, wah ini pertolongan Tuhan yang luar biasa. Perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Maka ketika dia mengalami semuanya ini, dia bermazmur, tidak bisa berdiam diri. Dengan kata lain, luapan terjadi, sukacita terjadi. Tidak bisa berdiam diri. Betapa besar kasih Tuhan. Maka Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ada pujian syukur, ada ucapan syukur yang keluar dari mulut Daud. Ketika dia mengalami perubahan, ratapan ini diubah menjadi tari-tarian. Karena dia mengenal siapa Allah yang sebenarnya yang dia sembah. Hal ini juga dialami ketika Daud menulis Mazmur ini. Ratapan yang diubah menjadi tari-tarian. Hal ini ditulis juga oleh Yeremia. Nabi Yeremia pada saat bangsa Israel mengalami tekanan, mengalami tindasan di bawah tawanan, maka mereka merintih, mereka menjerit. Dan Nabi Yeremia menuliskan, meneliti semua kenapa hal ini terjadi. Tadi Daud juga mengalami peristiwa, mendapat himpitan, mendapat tekanan, dan dia menjerit. Dan Daud mengenal Allahnya yang dia sembah. Maka Allah berubah. Nah, Yeremia pada zamannya bangsa Israel dalam pembuangan di Babel, dalam tahanan, tawanan, mereka juga menjerit. Kenapa hal ini terjadi? Tangisan, jeritan, wah seluruhnya terdengar. Baik anak-anak, yang muda, laki, perempuan, yang tua, semua menjerit. Kenapa hal ini terjadi? Yeremia menyelidiki. Kenapa yang dulunya mengalami kegirangan, mengalami sukacita, terus sekarang kok mengalami hal himpitan, duka cita, ratapan? Yeremia menulis di dalam, coba bukakan Ratapan 5 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Ini yang diselidiki oleh Yeremia. Hal ini yang terjadi ketika bangsa Israel meratap, menangis. Lenyaplah kegirangan hati kami. Kegirangan yang semestinya ada, sukacita yang semestinya terjadi, damai sejahtera terjadi, tapi kakak lenyap, hilang kegirangan kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan, terbalik. Sukacita berubah menjadi duka cita. Tari-tarian berubah menjadi perkabungan, menjadi ratapan, tangisan, jeritan. Ayat yang ke-16. Bahkan mahkota telah jatuh dari kepala kamu. Wahai kamu, karena kami telah berbuat dosa. Ini yang Nabi Yeremia melihat, menyelidiki. Kenapa perkabungan terjadi? Kenapa ratapan terjadi? Kenapa himpitan terjadi? Jeritan, tangisan terjadi dari bangsa Israel? Karena ada dosa. Karena mereka dikatakan meninggalkan perjanjianku. Mereka mengingkari perjanjianku. Mereka tidak setia dan mereka tidak taat, tidak mengenal Allah dengan benar. Maka dosa yang terjadi dan Allah istilahnya memalingkan wajah.
ratapan yang terjadi. Mahkota telah jatuh dari kepala kamu. Mahkota ini berbicara tentang kewibawaan, kehormatan, keagungan seseorang. Yang dulunya dihargai, yang dulunya dikatakan yang berdiri di pintu-pintu gerbang para tua-tua, mendapat kehormatan, hilang, jatuh. Ketika Yeremia menulis ini ratapan ini, wah, menangis semua. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa menimpa bangsa kami? Ternyata mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Bahkan mereka ada dosa. Maka Yeremia 31 mengatakan demikian. Yeremia 31 ayat yang ke 31. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Mereka tidak setia, mereka tidak taat. Mereka ingkari. Tadi ratapan katakan, wahai kami yang telah berbuat dosa. Dikatakan di sini Yeremia 31, engkau mengingkari perjanjianku. Tapi ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menaruh perjanjianku, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan pikiran mereka. Mereka akan menjadi umatku, aku menjadi Allah mereka. Dengan kata lain, hubungan ini terjadi kembali. Ini yang dirindukan. Hubungan yang hilang karena mereka mengingkari perjanjian, karena mereka berbuat dosa, maka yang terjadi rata perkabungan. Tapi ayat tadi mengatakan, aku akan memperbarui perjanjian. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hubungan terjalin erat kembali. Dan dikatakan di situ ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Mereka akan mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Hubungan yang baik terjadi kembali. Terjadi penyembahan, pujian kembali bagi dia. Seperti Mazmur Daud katakan. Aku akan memuji, menari, menyanyi. Tidak akan berdiam diri. Tuhan menolong aku. Hal ini Yeremia merindukan juga terjadi pada umat Israel pada saat itu. Perkabungan, waduh ngeri ya. Ratapan, jeritan, tangisan. Karena dosa, karena mengingkari, tidak setia dan tidak taat. Tapi apabila terjadi hubungan kembali, terjalin hubungan kembali, maka katakan gak perlu diingatkan lagi. Mereka akan tahu, mereka akan sadar. Nah, ketika saya baca ayat ini, semestinya kita juga demikian. Kalau melihat umur, usia
lamanya kita beribadah, semestinya tidak perlu diingatkan lagi. Semestinya bangsa Israel demikian, semestinya mereka tidak perlu diingatkan kembali. Seperti anak-anak masih bayi, tapi mereka bila bertumbuh menjadi dewasa, mereka mengenal aku dengan sesungguhnya. Kalau nggak kenal, nggak sayang katanya. Saudara nggak kenal, saudara nggak sayang. Saudara tidak mengerti, saudara tidak akan peduli, saudara tidak akan taat, tidak akan setia, karena nggak kenal. Bangsa Israel mengalami hal demikian, belum kenal siapa Allah yang sesungguhnya, sehingga mereka mulai mengingkari, mereka mulai menggila mundur. Maka dosa inilah yang membuat mereka mengalami perkabungan. Perkabungan dalam hal ini bukan dalam arti kematian saudaranya, kematian suaminya, kematian istrinya, anaknya, bukan. Perkabungan ini berbicara tentang kematian dalam segala hal. Maka mereka merintih, menangis. Mereka terbuang, kewibawaan hilang, jatuh dari kepala mereka. Tapi ketika Yeremia menyadari bangsa Israel diajak, ayo berbalik, kenal Allahmu dengan sesungguhnya, maka perubahan terjadi. Maka dia menulis di dalam Mazmur 31 ayat ke-13. Pada waktu itu, ketika mereka mengenal, mereka mengerti, dan mereka mulai setia dan taat, hubungan terjalin kembali dengan Allahnya, maka pada waktu itu siapa yang akan mengalami perubahan? Saudara perhatikan, siapa yang akan mengalami perubahan? Pada waktu itu anak-anak darah, gadis-gadis akan bersukaria menari, beramai-ramai. Yang kedua, orang-orang muda, tak terkecuali. Selanjutnya, orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Apabila mereka mengenal aku dengan benar, aku Allahnya dan kau umatku. Perubahan terjadi. Ayat selanjutnya, 13. Siapa lagi yang menerima perubahan? Ayat 13 katakan, maka para imam mengalami perubahan. Ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam, para pelayan yang terlibat dalam pelayanan apapun juga. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan juga siapa lagi? Seluruh umatku, seluruh jemaat yang mengenal aku dengan benar, yang setia dan taat, mengalami perubahan. Demikianlah firman Tuhan. Anak gadis, orang muda, orang tua, para pelayan, imam, jemaat, seluruh. Maka dikatakan besar kecil tidak terkecuali. Mereka akan mengalami perubahan. Mereka mengalami sukacita. Nah, dalam perjanjian lama ini, baik Daud maupun Yeremia menuliskan hal ini. Dia menyadari penyebab utama semuanya ini adalah ketidaksetiaan, ketidaktaatan, dan juga adanya dosa. Itu kan
perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Zaman sekarang ini bagaimana? Apakah terjadi perubahan juga? Iya. Paulus mengerti perubahan akan terjadi juga pada setiap umatnya, setiap anak-anak Tuhan yang mengenal Allah dengan benar. Maka dia mengutip semua apa yang tertulis dari Mazmur, dari Yeremia, dikutip kembali oleh Paulus. Perubahan harus terjadi juga. Sukacita, tari-tarian harus terjadi juga buat orang-orang yang mengenal dia dengan benar pada zaman sekarang. Maka dia menulis di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Ibrani 10:14 dan seterusnya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Perhatikan, hanya satu korban saja, maka menyempurnakan mereka siapa? Jemaat Tuhan yang ia kuduskan. Selanjutnya, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian pada kita. Ayat 16. Bab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Penggenapan terjadi. Perjanjian yang terjadi pada zaman perjanjian lama dikutip oleh Paulus. Hal ini juga terjadi dalam perjanjian baru. Maka katakan, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Mereka ini siapa? Kembali ke ayat 14. Mereka yang ia kuduskan. Mereka yang mengenal aku dengan sesungguhnya. Disempurnakan. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dalam pikiran, dalam hati mereka. Mereka mengenal Allah dengan benar. Nah, prosesnya sekali lagi melalui satu korban. Pengorbanan Yesus bukan hanya menjamin tentang keselamatan, bukan hanya memberikan kita pengharapan yang pasti, tapi dikatakan, aku akan merubah ratapanmu menjadi tarian. Ayat ini kutip dari Yeremia. Peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel mengalami ratapan. Ternyata ketika mereka mengenal pada Allah sesungguhnya, maka diubah. Ratapanmu berubah menjadi tarian, menjadi sukacita, menjadi satu hal yang mengembirakan. Sebab hanya oleh satu korban saja. Ayat yang ke-17 dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ada pengampunan, ada pemulihan. Kalau kita baca kembali mundur dari kitab Mazmur Daud yang menulis dan Yeremia maupun ratapan Yeremia, maka mereka mengarah semua. Ternyata ada satu sosok, ada satu pribadi, dan pengenapannya satu korban yang sanggup mengubah, memulihkan keadaan dari ratapan berubah menjadi tari-tarian. Jadi pengorbanan Yesus ini satu kali untuk selamanya.
Ibrani 10 ayat yang ke-10 katakan demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Satu kali dikuduskan. Maka lompat ayat 14, mereka yang ia kuduskan siapa? Jemaatnya, umatnya, orang yang mengenal dia dengan benar. Maka dikatakan disempurnakan, menyempurnakan. Ada pengampunan, penyucian, pemulihan, dan terjadi perubahan. Dulu mengalami susah, penderitaan, menekan, gak ada sukacita sama sekali. Tapi ketika kita percaya, aku kenal Allahku dengan sesungguhnya, dengan benar dalam Yesus Kristus, hanya karena satu korban saja, maka perubahan terjadi. Kita mundur. Perubahan apa yang Tuhan inginkan terjadi juga di dalam setiap umatnya? Yang terjadi, yang dialami oleh Daud maupun oleh Yeremia umat Israel. Kembali dalam Mazmur 30. Mazmur 30 ayat yang ke-13. Mazmur 30 ayat yang ke-12. Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap. Perhatikan ayat ini, ada 3 hal yang mengalami perubahan, yang diubahkan. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Kau buka, kau ubah, kau bukakan, dan kau ikat. Kau ubahnya apa maksudnya? Daud mengalami, bangsa Israel dalam zamannya Yeremia juga mengalami. Diubah berarti turn. Kalau kita mengarah ke sini, maka diubah itu turn 180 derajat mengarah ke sana. Hal-hal yang tidak mungkin, orang katakan nggak mungkin, Pak. Ternyata ada yang mengubah 180 derajat. Ini yang terjadi. Maka Daud juga menuliskan dalam Mazmur kayak orang mimpi. Perubahan yang terjadi seperti mimpi aku ini. Kok bisa? Maka sekarang aku diubahkan. Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Ini yang dialami bagaikan mimpi. Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Nyanyian syarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Gak mungkin terjadi lah. Gak mungkin bisa. Tapi kenyataannya bisa. Diubahkan. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa. Dan hati kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa lain, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Orang-orang ini siapa? Nanti kita baca dalam Ibrani. Orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disempurnakan, mengalami karena satu korban. Maka mereka diubahkan berbalik. Yang orang mikir percuma kaiso. Tapi bagaikan mimpi. Berubah. Juga Paulus juga menuliskan dalam Efesus 3:20.
melebihi dari pikiran yang kita pikirkan. Nggak terjangkau pikiran kita, kok bisa hal ini terjadi? Diubahkan. Nah, Paulus menuliskan hal ini karena dia mengerti ketika dia mengikuti jejaknya ada perubahan terjadi. Ingat renungan pada awal buka tahun, mengikuti jejaknya yang dahulu ke sana tidak mengenal Allah dengan benar, maka ketika kau mengenal Allah dengan benar, kau berubahkan, kau mengikuti jejaknya, maka jejaknya penuh berkah. Jejaknya ada mujizat. Jejaknya engkau semakin kuat, jalanmu makin diteguhkan, ada kemenangan, jejak kemenangan. Nah ini kau diubahkan. Yang kedua, kau buka, engkau membuka selubung kematian. Orang mengatakan, wah bisnismu pasti mati. Banyak sekarang hal ini terjadi. Wah semua bisnis pada kaput semua. Wah gulung tikar, kecuali orang yang memang bisnisnya tukang tikar, setiap hari gulung tikar. Tapi kalau orang-orang biasa, wah gulung tikar semua. Saudara pergi jalan-jalan ke mall, lihat ke mall-mall yang dekat dengan PBC. Banyak toko ini. Kan gulung tikar, gulung rolling ini di rolling, ditutup. Saya lihat, loh, aku dulu ingat ini ada toko ini, kok tutup, ditulis disewakan. Sebelah lagi loh, dijual. Kenapa? Kita melihat kau diubah, bahkan kau dikatakan dibukakan kain kapung. Selubung kematian dibuka, memiliki satu kehidupan kembali. Saya melihat dan mendengarkan kesaksian dari banyak orang. Teman-teman saya waktu SMA, SMP juga memberikan kesaksian di WA. Wah, puji Tuhan, semua pada kelimpangan. Tapi kalau kita percaya Tuhan kita adalah Allah hidup, sampai sekarang aku ada karena kemurahan Tuhan. Memang iya. Maka kita kenal bicara, walau 1000 rebah di kiriku, Engkau Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, siapa yang bisa nyangka? Siapa yang bisa menilai perubahan zaman yang sekarang ini menjadi kolaps, menjadi waduh semrawut semua. Tapi dikatakan kau percaya, kau mengenal Allahmu dengan benar, hanya oleh satu korban saja untuk selama-lamanya menyempurnakan kita semua. Tadi saya sebutkan toh, anak darah, orang muda, orang tua, apalagi para imam, pelayan-pelayan, juga seluruh umat akan mengalami perubahan. Dibukakan kain kapung, selubung kematian, menerima kehidupan kembali. Yang ketiga, mereka katakan kau ikat dengan sukacita. Maksudnya apa? Diikat dengan sukacita itu engkau ditudungi dengan sukacita, engkau diselubungi dengan keamanan sukacita. Diikat semua. Wah, melari kemana ada sukacita, kesini ada sukacita. Ditudungi, diluputkan dan segala berbahaya. Ini yang Daud rasakan. Ini yang Yeremia bangsa Israel rasakan. Dan juga terjadi dalam perjanjian baru. Maka dikatakan Paulus menulis dalam Ibrani, aku telah mengadakan perjanjian dengan umatku.
Apabila mereka mengenal aku dengan benar, aku mengubah segalanya. Bahkan lebih dari itu juga. Yeremia menulis, coba tampilkan Yeremia 33, Yeremia 33 ayat ke-6. Ini yang Yeremia alami juga, luar biasa ketika mengalami perubahan. Yeremia 33 ayat ke-6 dikatakan demikian, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka tulisan kesehatan, tadi diubah, diangkat tudung kematian, ditudungi malah diliputi dengan sukacita. Yeremia menuliskan ekstra tambahan, ada kesehatan, ada kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan juga keamanan. Wah, luar biasa. Hanya karena satu korban untuk selama-lamanya. Ketika kita mengenal Dia dengan benar, ketika kita setia dan taat, pengorbanannya untuk mereka yang disebut umat, untuk mereka nanti akan mengalami pemulihan, disempurnakan hanya oleh tubuh dan darah Yesus. Jadi perjamuan kudus saat ini kita bukan hanya mengenal, aku dapat keselamatan, itu sudah pasti. Aku dapat pengharapan, sudah pasti. Tapi juga janji, perjanjianku, ada perubahan yang terjadi. Duka cita diubahkan menjadi sukacita. Hal yang tidak masuk akal, bagaimana? Seperti orang yang bermimpi, engkau diubahkan, engkau dibukakan selubung kematian, dan engkau diikat dengan sukacita. Biarlah firman ini menjadi satu rema dalam hidup kita. Aku mau mengenal Allahku dengan sungguh-sungguh. Aku mau setia, aku mau taat, tidak mau mengingkari perjanjian Tuhan lagi, tapi benar-benar mengaku dan percaya hanya oleh pengorbanan yang mengubahkan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami boleh mengalami semuanya ini karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau mencintai umat-Mu. Dan bagi mereka yang sudah mulai menjauh, biarlah kasih-Mu mengejar mereka kembali, mengikat kembali, sehingga kami bersama-sama menikmati sukacita daripada Engkau, mengalami perubahan, menerima damai sejahtera daripada Engkau, hanya karena satu korban saja. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan, tapi kami benar-benar bersyukur Engkau yang memperhatikan setiap umat. Sampai saat ini pun Engkau terus menjaga melindungi kami, hanya karena kasih setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman. Dan sebentar juga kami akan bersama-sama menikmati dan mengingat kembali akan korban
Biarlah kami benar-benar menyadari dan kami boleh mengenal Engkau dengan sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Amin. Kita menyanyikan pujian dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk bisa menikmati bacaan kudus. Pujian yang terakhir aja. Kita mempersiapkan diri kita. Dia Allah yang sanggup berubah. Engkau perisanku saat terjadi menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisanku saat terjadi menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan lagi di tengah bahaya, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak ada goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Firman-Nya mengingatkan kembali, hanya karena satu korban bagi mereka yang mengenal, setia, dan taat, percaya sungguh-sungguh. Walaupun dunia digoncangkan, tapi Engkau akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Walaupun bumi bergoncang sekalipun, Engkau akan tetap berdiri. Walaupun bumi mengalami ratapan tangisan, Engkau akan bersuka cita di dalam Dia. Engkau akan mengalami damai sejahtera di dalam Dia. Dia yang merubah ratapan menjadi satu hari tarian. Hanya oleh satu korban, hanya oleh pengorbanan, hanya oleh kasih, sehingga Engkau bisa menerima mujizat yang luar biasa, sehingga Engkau bisa menerima di luar akal pikiran kita. Dia mengerjakan semua supaya Engkau memperoleh hal yang sempurna. Yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus
dengan kekuatan yang kau berikan sampai aku tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Alkitab pada berdiri semua. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menepakku. Firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menepakku. Firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai. Kau yang menyertai kami, Kau yang menopang kami. Terima kasih. Haleluya. Karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan sampai waktu tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan sampai waktu karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan sampai waktu tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami bersyukur pagi hari ini hanya oleh satu korban saja untuk selama-lamanya Kau mengubahkan setiap kami. Walaupun bumi bergoncang, Engkau yang menopang setiap kami, memberikan kekuatan buat kami, sehingga kami mengalami satu sukacita damai sejahtera dalam Engkau. Perubahan ini kami alami, perubahan ini kami rasakan. Engkau sendiri yang memberikan janji, dan janji itu ya dan amin. Melalui pengorbanan-Mu inilah Tuhan, kami boleh dikuatkan. Melalui pengorbanan-Mu inilah Tuhan, kami boleh diselamatkan. Kami peroleh pengampunan dosa, pemulihan, kesehatan, sejahtera, aman, sukacita yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau layakkan setiap kami umat dan juga para pelayan-pelayan perjamuan kudus. Kau layakkan, Kau kuduskan, sehingga mereka membagikan
tubuh dan darah, dan kami seluruh umat menerimanya menjadi satu berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan kudus hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menyokong. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menyokong hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
Sebelum kita makan dan minum, bila kita memegang roti tangan kanan dan cawan pegang tangan kiri, dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pada saat ini hanya karena pengorbanan maka kami memperoleh perubahan, sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau. Engkau membukakan kain kabungku, Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau mengikat kami, Engkau menuntun kami, Engkau menyelubungi kami dengan sukacita daripada Engkau. Engkau mengubah seluruh kehidupan kami, karena hanya satu korban untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga memegang roti ini dan kami mengangkat tangan kami. Kami percaya Engkau berkorban buat kami semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, yakinkan bahwa roti yang kita tinggikan ini ada persekutuan di dalam tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Dengan imanmu, pengharapanmu dan kasihmu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Makan. Terima kasih Tuhan. Biar kita tinggikan cawan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, yakinkah bahwa cawan yang kita tinggikan ini ada persekutuan di dalam darah Yesus Kristus? Haleluya. Dengan iman, pengharapanmu dan kasihmu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau cukup baik. Engkau mengasihi umat. Engkau menyertai setiap umat. Engkau yang mengubah ratapan kami menjadi tari. Engkau memberikan kesehatan, kesembuhan buat kami. Engkau yang menjamah setiap kami. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang memberikan keamanan, kesejahteraan buat setiap umat-Mu. Ku kan berdiri di tengah padang dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapan. Terima kasih Yesus, karena Yesus selalu menolong. Bukan bertahan dalam kekuatan, dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menolong. Yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menyembah. Dalam kekuatan, dengan kekuatan yang Kau berikan
dalam hidupku Tuhan. Oh yang memberi kekuatan pada tubuhku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, oh ya masih Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 ya Allah. Siapa masih dalam masih. Oh ya Allah, dalam masih dalam masih dalam masih. Ya dalam masih dalam masih. Oh ya Allah masih dalam masih. Siapa dalam masih. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berkasih kemurahan-Mu yang melimpahkan buat kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Apa yang sudah Kau siapkan, apa yang sudah disediakan Tuhan, semuanya itu lebih daripada apa yang kami doakan. Itu semuanya lebih yang kami harapkan Tuhan. Begitu limpahnya Tuhan kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Perubahan demi perubahan Tuhan Kau sudah nyatakan buat kami. Kami hanya melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Kau selalu memberikan kekuatan yang baru buat kami. Engkau selalu memberikan kesejahteraan. Engkau memberikan Tuhan keamanan. Dan lebih daripada semuanya itu Tuhan. Dan kesejahteraan untuk menguasai hati dan pikiran kami. Oh dialah pada dalam masih dalam hati. Dialah mata dalam masih dalam masih dalam hati. Apa yang tidak kami ucapkan Tuhan, Engkau sudah siapkan buat kami. Karena Engkau menilai setiap hati kami Tuhan. Betapa di sana Tuhan Engkau memberikan kerinduan buat kami. Yang sudah Kau siapkan buat bagian ini di tempat kami terpilih. Terima kasih Bapa di surga. Semuanya itu Kau meteraikan Tuhan dengan satu korban. Bahwasanya Engkau mati buat kami. Engkau dikubur buat kami, Engkau bangkit buat kami. Dan Kau naik ke surga, semuanya itu Kau sediakan buat kami Tuhan. Lima pesan agung yang Kau sudah jalankan buat kami. Yesus, terima kasih Allah. Haralah pasang. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya siang hari ini kembali Tuhan Engkau mengajar kepada kami untuk kami boleh hargakan Tuhan pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Kami junjung tinggi Tuhan. Dan biarlah kami boleh melangkah sesuai dengan firman-Mu yang siang hari ini Tuhan Kau sudah jabarkan buat kami. Menambah kedewasaan kami Tuhan. Menambah Tuhan kepekaan kami. Sudah menambah Tuhan gairah kami. Untuk senantiasa kami berseru bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya kepada Engkau Tuhan kami boleh mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang indah siang hari ini. Dan biarlah kiranya kami serahkan hamba-Mu yang sudah bercerita Tuhan. Menggali firman-Mu buat kedewasaan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah firman-Mu akan pujimu Tuhan. Kekuatan kesehatan. Dan bahkan membentengi Tuhan hamba-Mu. Sehingga Tuhan hamba-Mu tetap melayani dengan satu kesukaan. Dengan damai sejahtera. Terima kasih Allah. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan siang hari ini kami bersama berkat. Ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam
yang hidup yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur, korban tangan, dan kita mau berdoa sebentar dan kita menyanyikan jajaran dia. Bapak, kami bersyukur sungguh baik sampai saat ini kami boleh ada yang karena kemurahan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Maka saat ini kami tidak bisa berdiam diri, tapi kami selalu bersyukur. Kami selalu bersyukur. Kami selalu bersyukur. Dengan segala ucapan syukur kami bawa, dengan segala ketulusan hati kami mempersembahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu bahwa hari ini untuk yang para baptisan tidak ada penataran, tapi minggu depan melaksanakan penataran. Dan pengumuman selanjutnya adalah pelataran di depan itu semestinya sudah selesai, tapi tinggal mikir tutupan tanduk itu kelebihan sedikit, yang tinggal dikit sebentar selesai. Lantas ini laporannya yang dana yang masuk, saya sudah sebutkan namanya aja dan pakai inisial semua, dan masih tersisa
1.770.000. Dan ini rencana kalau diizinkan ya membeli kursi besi bagi depan, ya, kursi besi yang mampu yang ambil air. Ini laporannya yang sudah kumpul. Lantas pengumuman yang kedua, untuk ibadah tanggal 13 yaitu kenaikan Yesus Kristus, kita mengadakan jam 9 dan pendaftaran bisa saudara-saudara bisa daftar mulai besok, ya. Kita akan melihat apabila pendaftarannya lebih target, maka kita buka yang sore. Tapi kita melihat dulu karena hari itu adalah hari ujung-ujung dari Lebaran. Jadi saudara mungkin punya rencana mau pulang kampung Malang, kampung mana tadi itu ada situ, saudara boleh, ya, tapi tak boleh keluar kota itu aja, ya. Dan ibadah sekali lagi pagi jam 9. Apabila pendaftarannya lebih target, maka kita umumkan minggu depan, masih tanggal 9 kan, umumkan tanggal 13 kita akan berkali, tapi kita lihat dulu. Lantas pengumuman selanjutnya yaitu tanggal 23 hari raya Pentakosta, yang pagi ibadah jam 9 disertai dengan baptisan air, dan sorenya ada praise and worship, ya, ibadah kenaikan, ibadah hari raya Pentakosta, praise and worship yang dilayani oleh tim musik dari luar kota, dalam kota, luar negeri, dalam negeri, pokoknya semua ada. Ya, saudara jangan hilang kesempatan ini, ya. Hari raya Pentakosta, praise and worship di tempat sini. Oh, ini calon baptisan, coba namanya diganti, itu Teresia, tolong dihilangkan karena tidak jadi ikutan baptisan karena belum siap mereka. Dia sendiri yang belum siap, saya siap, dia belum. Itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi minta proposal. Saudara kenal Jeffrey? Ada yang belum kenal, tak apa-apa, nanti saya kenalkan. Jeffrey adalah dulu sebagai istilahnya pastor asosiat. Apa istilahnya ya? Pastor asosiat itu pendeta diperbantukan, pendeta yang memegang jabatan selama tapi Kaleb mulai kurang aktif, ya. Dan Jeffrey beserta istrinya Frida, ya. Dan mereka dapat panggilan ke Sumatera, benar ya? Sumatera mana itu? Riau. Dan saat ini pengembalaannya berkembang dan luar biasa, Tuhan berkati. Dan mereka sekarang mengadakan renovasi. Jemaatnya diberkati, bertambah, gedungnya yang kurang gede direnovasi, ya. Dan mereka masih ingat sama kita juga ingat sama mereka, gitu ya. Mereka mengadakan proposal, siapapun yang rindu terlibat dalam pembangunan renovasi ini nanti bisa mencatatkan di sini atau gimana mencatatkannya. Bapak Freddy gimana prosesnya? Timbul salah satu orang aja atau gimana? Ya, penting dimasukkan dalam amplop, ya, ditulisin renovasi Riau, Jemaat di Riau, GSJP DI, Jemaat Maranatha Riau, Duri Riau, ya.
Jadi nanti kita kumpulkan semuanya, lantas kita kirimkan ke mereka. Dan pembangunan ini kalau saudara pengen lihat, pembangunan akan diadakan di sini, yaitu mereka sudah mulai merenovasi ini ya, nanti di foto aja ya, ada gambar-gambarnya, itu aja yang perlu disampaikan. Dan teman yang lainnya, sekarang kita mengalami kesulitan dalam hal istilahnya di luar jam ibadah hari Minggu, kesulitan tentang yang menjaga parkir ya. Jadi kalau hari Selasa atau hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, itu tukang parkirnya biasanya Fauzi atau Tio, biasanya mereka banyak lupanya walaupun udah di kota, dan mereka tidak sempat untuk menjaga. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi mendekat Lebaran, banyak pencurian sepeda motor ya, maka kita ambil keputusan, kita sarankan kalau yang bawa sepeda motor mau itu parkir di sebelah. Parkir di sebelah ini sudah pasti aman, mereka buka dan ambil tiket, nanti bayar pastinya, ya bayar sendiri. Kalau nggak mau bayar nanti naik mobil sama saya, jadi nggak bayar ya. Parkir di sebelah itu cuma harga karcis parkirnya itu flat, satu sepeda motor itu 4.000 ya, 4.000 itu sehari. Jadi kita menyarankan, menghimbau pada mereka yang naik sepeda motor di luar jam ibadah hari Minggu, maksudnya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, apabila ada yang latihan, ada yang pengen tamborin ya, kan ada yang jaga nih, lebih baik parkir di sebelah. Karena walaupun dimasukkan di dalam, peristiwa tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, sudah masuk dalam, dipagar, digembok, dirantai, masih hilang ya, karena waktu itu juga mau Lebaran. Jadi kita menghindari itu. Kalau di sebelah hilang, tanggung jawabnya yang sebelah pasti dijaga ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan kalau mobil, saya juga sudah komunikasi sama istilahnya manajernya parkir sana. Kalau mobil juga boleh diparkir di sebelah, cuman harga parkirnya lumayan mahal. Satu mobil 2 jam pertama itu 6.000. Lantas masuk jam yang ketiga ditambahin 2.000, jadi 8.000. Saudara kalau parkir 3 jam 4.000 masuk akal loh ya. Itu kacang dong nyewa ya, pinjuk kan ya, 8.000 mobilmu aman di sebelah ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada yang masih mau parkirnya di mana, banyak parkiran di depan boleh, di samping boleh ya, cuma bayar, itu aja, tapi aman ya. Sekali lagi itu untuk menghindari hal-hal yang terjadi yang tidak enak dan untuk menjaga keamanan semua. Itu mari kita akhiri ibadah kita berdiri semua. Kau yang lain
melindungi umat-Mu, bahkan memberkati setiap kami. Maka sebelum kami pulang, biarlah kami menerima berkat yang daripada Engkau. Dan kami mau mengangkat tangan kami saat ini Tuhan. Dan biarlah Engkau turun tangan memberkati setiap jemaat-Mu. Maka sekarang jemaat dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai Engkau, selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.